Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang mulia, alhamdulillah rasa syukur yang mendalam kami persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita akal untuk membedakan yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram. Selamat datang di podcast agama kami, Cahaya Kebenaran, yang selalu menghadirkan pembahasan mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern kita. Saya di sini adalah Aditya Putra Permana sebagai host, dan kali ini kita ada bintang tamu atau pemateri, yaitu rekan kami, yaitu bisa diperkenalkan. Saya Rais Galan Saputra dengan NIM 103 0125 00068. Baik, bisa dilanjutkan. Dan saya Muhammad Gifan Febrian dengan NIM 10 30 12 50 0076. Oke, di sini ada rekan kami juga, bisa dilanjutkan. Dengan saya Muhammad Taurik Rahita dengan NIM 1030 1250 0262. Saya Naradipa Yogaswara dengan NIM 1030 125 30038. Baik, kali ini kita akan membahas tentang judul ya teman-teman. Apa itu judul? Jadi judul ini bisa dibilang judi online. Jadi saudara-saudaraku, kita hidup ini di zaman dimana teknologi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Mulai dari cara kita berkomunikasi, berbelanja, hingga cara kita mencari hiburan. Namun teknologi juga telah membuka pintu bagi berbagai kejahatan dan kemaksiatan yang baru. Nah, salah satu yang paling meresahkan itu yaitu adalah judi online ini, atau yang disebut dengan judol. Nah, judol ini kan menjadi permasalahan ya teman-teman, terutama dalam aspek sosial yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Apalagi sampai tembus keuangan judol itu hampir triliunan, mengalahkan aspek keuangan seperti saham, kripto, dan lainnya. Itu judol paling nomor satu. Nah, dari situ kita akan bahas tentang judol. Jadi mulai dari pengertiannya dulu. Dari sini bisa kita jelaskan, menurut Rais sendiri, judol itu seperti apa? Menurut saya judol itu adalah aktivitas atau sebuah permainan ya, yang mempertaruhkan uang ataupun barang yang berharga, Ya. baik melalui media ataupun langsung. Bisa ditambahkan oleh Gibran? Ya sebenarnya kalau misalnya pengertian judul, ya kayak kita taruhan aja sih, kayak gimana. Kayak kita ngebuang-buang uang dengan belum yang pasti kita dapat kembali uang itu. Dan itu seperti gambling ya? Iya. Bisa ditambahkan oleh kalian berdua? Menurut saya judul itu permainan tetapi melibatkan uang. Jadi sebenarnya kita bermain tetapi kita menambahkan uang supaya uang itu bisa bertambah. Kalau menurut saya judul itu kayak bisa ada di website atau enggak langsung ke tempatnya yang bernama kasino gitu. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari tadi judul itu kan sesuatu yang dipertaruhkan. Nah, kita di sini akan bahas sebenarnya yang dipertaruhkan itu uang kan. Iya. Nah, berarti dalam aspek ini bola pun sebenarnya jatuhnya judol dong, apa enggak, apa gimana? Enggak ya. Menurut saya, apabila dilihat dari secara kita, bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana cara kita mengikuti sebuah media apapun itu, kalau kita ingin mempertaruhkan uang kita dan ingin melipat gandakan uang kita, semua itu bisa jadi judol. Ya, baik. Contohnya ya Kayak seperti permainan biasa saja yang parlay. tadi sebutkan tadi, bermain bola. Berarti permainan apapun itu, hal yang dikaitkan dengan uang itu bisa dikatakan judol. Betul. Nah, di bola juga ada namanya terkenal parlay, jadi kayak masang nebak skor 2-0 menang berapa juta. Kalau tapi itu skornya harus benar-benar 2-0, kalau enggak gagal uangnya. Buat betnya itu kayak ada 150, dikaliinnya sesuai sama skornya atau enggak sesuai apanya ya. Ya skornya sih kayaknya sesuai skor. Sesuai skor atau menebak permainan seperti itu. Oke, baik. Kesimpulannya udah kita ambil intinya. Lalu kita kan membahas secara Islam. Sebenarnya judi itu hukum secara Islam tuh seperti apa? Apakah itu emang diharamkan? Apakah itu emang sekarang udah mulai, karena sekarang udah banyak yang mulai marak, apakah itu sudah mulai dibiasakan? Apa seperti apa? Di dalam Islam jelas Diharamkan diharamkan secara secara tegas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung." Seperti itu dalam Quran surat Al-Maidah. Berarti intinya judi itu haram. 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 Betul.
sangat haram. Berarti kalau misalkan pemerintah ini ingin mengkaitkan, misalkan pemerintah kita pengen buat kasino, berarti itu haram. Haram. Haram, harus. Haram. Tapi itu Haram banget. ketentuannya kan ada untungnya gitu. Misalkan kita di negara kita ini pengen buka kasino. Kasino ini nanti dia bakalan ngebagi persennya buat pemerintahan kita. Berarti itu sama aja haram, nggak bisa gitu. Nggak bisa, soalnya itu masuknya uang haram. Iya. Kalau ini nanti ada misalkan uang banyaknya gitu dari hasil kasino itu, soalnya kan tempatnya ada judi, ada hammer, ada segala macam lah di tempat kasino itu. Betul. Mungkin di Indonesia masih tidak dilegalkan ya, masih secara ilegal masih banyak, jelas. Walaupun kita tidak lihat secara garis besarnya, mungkin di daerah-daerah kita juga masih banyak ya. Walaupun secara tidak langsung kita cuma taruhan, ayo kita tebak skor bola gini. Secara tidak langsung itu kita sudah melakukan judi. Kalau tadi kan alasannya berdasarkan agama ya, Islam. Ya. Kalau secara kita bahas secara sosial gitu, yang diharamkannya judi itu faktornya apa gitu? Sampai bisa diharamkan gitu. Banyak. Apakah ada efek dampaknya gitu? Banyak sih, karena bermain judol itu udah lihat aja sih dampaknya sekarang. Banyak orang yang bermain judol. Nah, dampaknya itu mereka candu dan selalu ingin bermain hingga mereka Penasaran. mengorbankan uang dan harta mereka. Ya. Makanya sekarang banyak orang yang terlilit utang karena judol itu sendiri. Ya banyak sih di keluarga saya aja itu banyak yang bermain judol, makanya saya turut prihatin orang sekarang bisa bermain judol itu kenapa. Bisa dijelaskan nggak kenapa mereka itu awalnya tuh bisa terlibat ke judol ini gitu? Ya, Awal mulanya tuh apa gitu? Mulainya mungkin penasaran Iya. kayaknya ya. Pasti nggak sih? Apakah pasti karena bisa. mereka tuh penasaran pengen melipat gandakan uang Nah, secara itu cepat? salah karena satunya. judol itu kan bisa dibilang menurut mereka itu menggandakan uang dengan secara cepat. Iya, instan. Ya instan. Salahnya adalah mereka mempertaruhkan hidupnya dan menganggap judol itu sebagai pencarian mata uang dia sendiri. Itu dari situ. Ya, tanpa disadari juga dia pelan-pelan dia jadi kejebak ke dalam hutang, kejebak ke dalam pikiran, kejebak dalam permainan gamenya, kejebak dalam kesenangan yang hanya dia ada di dunia. Jadi judol itu sebagai aspek hidup terakhirnya ya, Ya, gambling betul. gitu. Betul. Ini bisa cacing-cacing atau naga-naga gitu. Ya, itu. Dan itu Baik. juga mah ya kayak misal pertama main nih pasti sama adminnya dikasih, Ya. jadi keterusan mainnya. Nah, iya, si efek pemain- kecanduannya dari situ. Karena efek mereka kecanduan dari udah sana. pernah menang. Nah, Jadi mereka kayak ketagihan pengen menang terus. banyak banget. Nah, padahal itu udah disetting semua sama admin slotnya. Nah, kita sekarang bahas bagaimana cara menghindari jebakan judi online ini gitu. Gimana tuh caranya? Bisa nggak? Banyak sih ya upaya menghindarinya adalah Karena kan judol ini kan awal mulanya pasti diperkenalkan yang pertama dari temen dulu. Ya, Temen kan misalkan ada yang jackpot nih, ya. dapat nih gua. Akhirnya ada yang ikut-ikutan, ternyata pas ikut mereka nggak menang. itu mungkin dari yang omongan Mas Adi barusan bisa menjadi solusi ya. Dari dampak lingkungan juga kita harus bisa memilih teman-teman yang benar gitu. Memilih lingkungan yang positif yang selalu menjaga kita selalu dengan kesadaran positif tanpa adanya gangguan iman dan yang lain-lain. Sebenarnya kalau menurut saya lingkungan nggak terlalu ngaruh ya. Ya. Maksudnya lebih ke pengaruh diri sendiri aja. Kalau misalnya kita bisa ngebedain mana yang baik mana yang enggak ya apa-apa juga sih kita di lingkungan itu. Asal kitanya bisa teguh pendirian aja, Nah, nggak terbawa arus sama mereka yang suka main judol. Bagaimana dengan Bang ini? Ya menurut saya sih judol itu ya dari diri sendiri sih, karena banyak aspek yang memengaruhi kita dari lingkungan, dan sekarang mungkin dari media sosial juga cukup memengaruhi kan, karena sekarang udah marak lah iklan judol kayak gitu. Baik, nampaknya sudah cukup ya. Kita sudah membahas tentang apa itu judol, terus bagaimana solusinya, dan secara mendalam lah tadi sudah kita bahas. Betul. Baik, sahabat-sahabat kami yang terkasih, kita telah sampai di akhir pembahasan panjang kami hari ini tentang judi online dalam perspektif Islam dan perspektif sosial di masyarakat. Ya. Dari semua yang kita bicarakan, ada beberapa poin yang tadi kita ambil. Yang pertama, judi online itu sudah dipastikan haram dalam Islam.
dan tidak ada tempat untuk debat atau pernyataan dengan hal ini. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sangat jelas dan final. Yang kedua, judi online ini bukan sekedar permainan atau hiburan yang tidak berbahaya. Judi online ini adalah jebakan iblis, bisa dikatakan kan? Yang dirancang untuk menghancurkan individu dan masyarakat. Jadi judi online ini merusak agama, jiwa, akal, harta, dan bahkan keturunan. Dan yang ketiga, dampak judi online tadi sudah kita bahaskan bahwasanya banyak ya penyakitnya, mulai dari yang orang miskin jadi makin miskin, orang yang miskin jadi terlilit hutang, dan lain-lain. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast agama kami hari ini. Semoga pembahasan kita ini dapat membawa manfaat bagi Anda dan keluarga, serta dapat membuka mata dan hati kita terhadap bahayanya judi online. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman dan keluarga Anda agar mereka juga dapat mendapatkan pengetahuan dan bermanfaat ini. Sampai bertemu di episode berikutnya, dan selalu ingat, jauhi judi, dekati diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adit. Bung Adit. Mereka dewa.